Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah sampai hari ini karena pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan menguatkan kita sebagai renungan hari ini, tertulis dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Nats renungan harian ini sangat spesifik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang menekankan bergembira, bersukacita. Bergembira adalah salah satu bagian dari konsep iman kita kepada Tuhan. Salah satu buah daripada Roh Kudus, sukacita atau bergembira, itu merupakan nada dasar gereja barangkali. Nada dasar gereja adalah bersukacita atau bergembira. Bagian hidup terpenting dari kita orang-orang percaya kepadanya. Bagian hidup terpenting kita, hampir setiap hari ini kita hidupi bersukacita atau bergembira. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus bergembira? Dikatakan hati yang gembira adalah obat paling manjur. Hati yang gembira berarti jelas bergembira adalah solusi untuk suatu kehidupan yang pasti, mengatasi segala bentuk-bentuk pergumulan dalam kehidupan kita. Bersukacita merespons gangguan-gangguan hidup kalau terjadi, dan untuk memotivasi kita memuliakan dan memuji-muji Tuhan. Hati yang gembira memuji Tuhan. Kalau kegembiraan dikatakan obat yang manjur, secara fisiologis itu berpengaruh bukan hanya pada konsep hidup spiritual saja. Kalau dikatakan gembira, hati gembira adalah obat manjur, secara fisiologis juga itu berpengaruh pada kesehatan, pada kekuatan tubuh kita, dan lain-lain. Konsep hidup yang gembira tentu berdampak juga pada imun tubuh kita, apalagi di era pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pada imun. Ketika kita tetap bergembira dan bersukacita, bergembira atau hidup sukacita termasuk juga manajemen hidup yang benar. Jadi kalau kita rajin hidup dalam sukacita, maka dipastikan hidup kita akan benar, berjalan dalam
kebenaran. Kalau lawan hati yang gembira jelas adalah semangat yang patah, disebut mengeringkan tulang-tulang. Amsal 17 ayat 22. Sedang hati yang gembira membuat ekspresi wajah berseri-seri. Sedang hati yang pedih dikatakan itu mematahkan semangat kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira jelas menaikkan daya tahan tubuh atau fisik kita, agar kita sehat, apalagi dengan bersukacita, bukan hanya sekedar perasaan ceria, karena bisa orang gembira dari sisi hidup finansial setiap hari. Tapi itu kegembiraan yang dapat diukur ketika kita berdasarkan jasmaniah kita hidup bergembira. Ketika kebutuhan jasmani kurang memadai, maka kegembiraan itu juga pada saat itu akan hilang. Bisa saja kita bergembira dari segala aspek hidup yang kita jalani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi itu hanya relatif dan sangat singkat. Sedangkan kalau bersukacita berkaitan secara teologi atau kepercayaan kita kepada Tuhan, sukacita itu adalah kebahagiaan yang mendalam, kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Bersukacita di dalam nama Tuhan berarti bersukacita atau berbahagia bukanlah soal keadaan baik atau buruk. Nah, di situ bedanya kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi bukan terjadi pengkotak-kotakan kehidupan. Tidak ada di situ persoalan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah keadaan kita baik atau buruk, keadaan senang atau sakit dan lain-lain. Tetapi yang paling luar biasa dalam ayat renungan ini adalah bersukacita meskipun ada yang membuat hati kecewa, meskipun hidup tidak sesuai keinginan kita sendiri. Sukacita itu tidak pernah hilang, sekalipun harus menghadapi duka cita seperti nats renungan ini. Sukacita adalah jalan keluar dari hidup yang tidak kita inginkan. Nah, bahkan sukacita adalah solusi kepada duka cita. Maka pemazmur itu selalu berkata, bersukacita dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal. Sukacita ini adalah produk bagaimana kita memahami kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita untuk mengembangkan diri kita dan untuk mengembangkan kehidupan kita masing-masing. Kenapa bersukacita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ada yang kita harapkan yang akan diperbuat Tuhan. Jadi ada tujuan sukacita, ada makna daripada sukacita, ada orientasi daripada sukacita. Kalau kita hidup bersukacita, bergembira, maka di dalam kegembiraan kita itu pasti ada yang kita harapkan. Karena masih banyak yang akan diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus bersukacita tanpa dibatasi oleh apapun. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi atas firman yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami semua orang percaya agar hidup dalam sukacita
dan kegembiraan. Karena di dalam sukacita itu ada harapan kami yang besar ke depan. Harapan kami bahwa Tuhan tetap memberikan sesuatu, mengembangkan, melanjutkan kehidupan kami setiap hari. Hidup di dalam sukacita adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Hidup dalam sukacita adalah jawaban atas semua pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Bersukacita di dalam nama-Mu tidak terukur oleh apapun. Berkati firman ini, berkati kami hari ini. Semua yang mau bekerja diberangkatkan oleh sukacita di dalam Tuhan, maka pekerjaan akan sukses, berbuah, dan benar-benar menjadi ibadah kami kepada-Mu. Sertai dan berkati semua warga jemaat yang mendengar renungan ini. Berkati dan kuatkan, menghindari penyebaran COVID-19 ini. Tingkatkan ya Tuhan imun di dalam tubuh kami seperti renungan ini, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam pengasihan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.